Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Peace be to all in the love of Jesus Christ. Nah, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati untuk bisa mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. So we are preparing our hearts to listen to His word. Kiranya firman Tuhan bisa bersama-sama kita saling membangun, saling menasihati di dalam Tuhan. Hopefully the words of God can edify each other. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, bertandinglah dalam pertandingan iman. In the name of Lord Jesus, I sermonize with the title, Run in the Race of Faith. Di tahun 2024, saudara, ada satu pesta olahraga terbesar yang diselenggarakan 4 tahun sekali. So in 2024, we celebrate one big games. Ya, yang kita kenal dengan Olimpiade tahun 2024 di Paris. So we know this Olympiad in Paris in 2024. Mungkin di antara kita sudah menontonnya dan kita juga berdoa ya untuk negara kita untuk bisa bertanding dalam pertandingan Olimpiade itu. So probably many of you watch these Olympic Games and we pray for our athletes to win the games. Dalam Olimpiade, saudara, banyak para atlet-atlet dunia yang terbaik dari negaranya turut dalam pertandingan sebagai wakil negara tersebut. So from everywhere in the world, they send the best athletes to join these Olympics. Dan juga, saudara, kalau kita renungkan bersama-sama, Indonesia sesungguhnya meraih 2 emas dan 1 perunggu. So if we see the result, Indonesia won 2 gold and 1 silver, 1 bronze. Bronze, ya. Nah, yang pertama adalah Amerika, kedua adalah China. So the first winner is the United States and second is China. Nah, itulah sebuah pertandingan besar yang ada 4 tahun sekali diadakan. So we know that this is the biggest game in the world that is happening every 4 years. Ya, nanti 2028, 4 tahun ke depan, Indonesia sudah bersiap lagi untuk bisa mempersiapkan atlet, mengirimnya dan bertanding dalam Olimpiade 2028. So in the next 4 years, Indonesia will send a delegation of athletes again to join. Nah, dalam Alkitab, saudara, kalau kita melihat, dituliskan adalah sebuah pertandingan. So in the Bible, we also know about one race. Kita buka dalam kitab 1 Korintus pasal 9. Let's turn to 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Corinthians chapter 9. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Verse 24 until 26. Ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ayat 24 saya bacakan, ayat 25 Bapak Ibu bacakan, dan ayat 26 kita baca bersama-sama. So 24 will be written by the preacher, 25 together all of us, and 26 together of all of us. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya 1 orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25 Bapak Ibu. Everyone competes for the prize, is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Uncertainty. 26 bersama-sama. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Korintus. So Apostle Paul encouraged the church in Corinth. Korintus adalah kota perdagangan, saudara. Satu pusat perdagangan terletak di Yunani. So Corinth is the trade city that is located in Greece. Ya, dan Yunani adalah awal mula daripada diadakan Olimpiade. And Greece, we know this is the first place where the first Olympic took place. Nah, kalau kita lihat di ayat yang ke 24 dan 25, di situ dikatakan bahwa gelanggang pertandingan. So in verse 24 and 25 talks about the race field. Ya, jadi gelanggang pertandingan ini adalah skala yang cukup besar sekali. So we know the race field is huge. Nah, kalau Olimpiade sekarang, saudara, seseorang atlet memenangkan juara 1 biasanya mendapatkan medali emas.
So we know the first winner will gain the gold medal, Yang kedua adalah perak, and second is silver medal, dan yang ketiga biasanya perunggu. and the third is the bronze medal. Tapi pada masa itu dikatakan bahwa setiap atlet yang bertanding pada masa Paulus itu mereka mendapatkan mahkota. But here we read that the winner will gain the crown, Nah, mahkota yang fana, saudara. which is a perishable crown. Nah, mahkota ini seperti apa bentuknya? How does it look like? Mahkota ini bukan seperti yang kita bayangkan adalah medali emas, perak, dan perunggu. It is not like the gold, silver, and bronze medal. Tetapi mahkota ini adalah untayan dedaunan atau bunga, saudara ya, semacam dipakaikan kepala atau ditaruh di leher. But the crown that is meant here is like a garland, like a knitted flowers or leaves to be put on the head or on your neck. Ya, ketika atlet itu memenangkan sebuah kejuaraan, biasanya akan diberikan mahkota daun itu, mahkota flower itu ya, bunga itu. So the winner will gain this crown made from leaves or flowers. Nah, sebuah kebanggaan. And this is the pride. Tetapi mahkota itu berapa lama bertahan? But how long this crown can last? Sehingga Paulus berkata adalah mahkota yang fana. And Paul mentioned here is a perishable crown. Kalau daun, ini daun mati, Bapak Ibu ya, bunga mati. So for leaves we know, but this one is a dead one, it's a fake one. Kalau daun bunga ini hidup, mungkin hanya bertahan 2-3 hari. If it's a live one, probably it can last only 2 or 3 days. Ya, kalau misalnya kita mengadakan pemberkatan pernikahan, biasanya ada dekorasi bunga hidup ya. So for the wedding ceremony, normally people will use the fresh flowers. Disemprot air supaya lebih bertahan lama. And they will spray some waters to make it last longer. Tetapi hanya bertahan beberapa hari saja, saudara. But still, they can only last for few days. Sehingga Paulus berkata itu adalah mahkota yang fana. So that's why Paul said here, it is a perishable crown. Tapi kamu harus berjuang untuk bisa memperoleh mahkota yang abadi. But you have to run in the race to win the imperishable crown. Nah, sekarang saudara, dalam segala hal di dalam dunia ini tidak ada yang bertahan selamanya. So in this world we know nothing is eternal. Ketika kita berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi ambisi kita, saudara, sesungguhnya bagaikan mahkota yang fana. So if we fight for something in this world, it is like the perishable crown. Mahkota daun bunga yang akan layu dan bahkan tidak lagi indah, saudara. So it is like the crown made from leaves or flowers that can last only for temporarily. Apa yang kita raih dalam hidup ini? What can we gain in this life? Prestasi, biasa saudara ya. So certain achievement. Kita waktu sekolah, kalau ranking 1 ya, ranking yang tertinggi itulah satu prestasi yang sangat membanggakan sekali, mahkota. So when we study in the school, maybe we can win the first rank, and this is something that we are proud of. Lalu ketika kita beranjak dewasa, kita kuliah, kita pun ingin mendapatkan IPK yang tertinggi. So maybe then we went to the university, then we can get the best grade. Nah, lalu apa lagi saudara? Apakah itu selalu akan diingat oleh setiap orang? And what else can we achieve? So will people remember this forever? Ya, banyak pemuda di sini yang sangat berprestasi ya di sekolah Kanaan, mungkin waktu di sekolah Kanaan atau di sekolah yang lain. So many of the youth here maybe is very very smart. They can win a lot of prize or ranks in the school. Nah, pernah gak kita ditanya berapa ranking kamu waktu kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD? Maybe someone asked us, which rank were you in when you in the first grade, second grade, third grade? Jarang bahkan saudara ya, bahkan mungkin tidak ada yang menanyakan itu saudara. Maybe nobody actually asked this question. Piala yang kita adakan, yang kita dapatkan dari sekolah, kita simpan dalam lemari, mungkin juga sudah lama tidak lagi kita ingat lagi. Maybe the trophies that we won in the school, we just put it in the shelf, and that's it. We forget about it. Lama-lama bukan lagi menjadi sebuah kebanggaan, dan itulah suatu hal yang fana, saudara. And this is no longer something that we're proud of, and this is something that is not eternal. Dan pada saat kita nanti dipanggil Tuhan, saudara, dalam kebaktian perkabungan, itu semua sesungguhnya tidak lagi menjadi sebuah
ingat-ingatan kenangan yang diceritakan dalam kebaktian perkabungan. And maybe one day after we pass away, this will not be something be a talk over during the funeral service, and nobody will remember this. Nah, biasanya apalagi saudara mahkota yang biasanya diraih oleh sebagian umat di dunia ini? So what other kind of crown that people normally get in this world? Popularitas, saudara. Popularity. Public figure. Maybe you become a public figure. Banyak orang mengenal kita, banyak orang yang mungkin kita memiliki relasi yang sangat luas sekali. And we become a famous people, and we have a lot of connections and friends. Saudara, waktu saya anak SMP SMA, saya suka yang namanya bintang sepak bola. So when I was in junior high school, then I know some of the soccer stars. Ya, Alessandro Del Piero. So there's one Alessandro Del Piero. Mungkin yang seusia saya atau yang lebih senior mungkin mengetahuinya. Maybe those among you who are the same age with me, or maybe older than me, know this person. Ya, dia adalah bintang sepak bola di dalam klub Italia Juventus. So this is a very well-known soccer player in Juventus club. Nah, tapi bagi generasi yang muda, saudara, sesungguhnya dia tidak mengenal yang namanya Alessandro Del Piero. But for the younger generation, they may have never heard this name. Saudara, kalau saya kenal dari kakek saya, kungkung saya adalah Ateng Iskak, Bapak Ibu, aktor dari Indonesia. Maybe from my grandpa, I know some of the old-time actor like Ateng and Iskak. Ya, Ateng Iskak ini adalah pelawak yang terkenal di tahun 70-an. Karena kungkung saya menceritakan waktu dia kerja bertemu dengan dua aktor ini. And they were comedians in the 1970s, and my grandpa met them once. Nah, sekarang kita tanya kepada generasi muda, kenal gak pelawak yang terkenal, salah satu pelawak terkenal di zamannya tahun 70-an, Ateng Iskak? If we today ask the young people whether they know these people in the 1970s, ya, mungkin generasi muda nggak kenal yang kayak gitu, saudara. Maybe they never heard about these people, these persons. Michael Jackson, Marilyn Monroe, saudara ya, mungkin kita nggak lagi itu siapa. Maybe the young people today, they no longer know about Michael Jackson or Marilyn Monroe. Nah, itulah mahkota yang fana. This is the perishable crown. Bukan berarti kita nggak boleh berjuang, berprestasi, dan juga kita tidak boleh mencapai puncak karir kita, saudara. It doesn't mean that we should not strive to gain something in this world, to achieve something. Karena Alkitab juga mengatakan ya, apapun yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenagamu. Because the Bible tells us, whatever you find, then you will have to strive for it. Tetapi perlu kita ingat kembali bahwa apakah hidup kita hanya mengejar itu semua? But we should remember, is our life only to achieve all those things? Karena kenangan bagi orang-orang yang sudah mendapatkan mahkota yang fana itu lama-lama akan hilang, tidak lagi dikenang, saudara. Because remembrance of those people who gain the crowns will be perishable. Mahkota itu sesungguhnya tidak lagi berharga, saudara, karena itu akan layu dan mati. And the crown will no longer become valuable because they will just perish. Nah, bagaimana agar kita bisa bertanding dalam pertandingan iman sehingga kita memperoleh mahkota yang abadi? So how can we run in the race to win the eternal or imperishable crown? Sehingga dalam kitab 1 Korintus pasal 9, kita lihat lagi. So if we turn again to 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 dikatakan, Verse 25. tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Kita sebagai umat percaya, kita berjuang bukan hanya di dalam dunia ini saja. As believers, we do not only run or fight in this world only. Tapi kita berjuang untuk bisa mendapatkan mahkota yang abadi setelah kita meninggal di dalam dunia ini. But we strive for an imperishable crown that we will gain after we pass away.
Nah, bagaimana saudara agar kita bisa bertanding dalam pertandingan iman ini? So how can we run in this race of faith? Bagaikan seorang atlet kita turut ambil bagian dalam pertandingan ini. Just like an athlete joining a race. Dan mahkotanya adalah mahkota yang lebih mulia dibandingkan mahkota dari bunga daun-daunan. But we strive for the imperishable crown, which is much more valuable than the crown from leaves or flowers. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Yang pertama, bertanding dengan tujuan, saudara. So the first thing is to run with certain goal. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pada saat itu ada 2 cabang olahraga yang dipertandingkan. So at that time there were two games that is being played. Ya, yaitu kalau kita baca Alkitab adalah lari dan tinju. So the first is the running race and the second is the boxing. Ya. Paulus berkata, aku bukanlah petinju yang sembarangan saja memukul. And Paul says here that I fight not as one who beats the air. Dan juga bukanlah seorang pelari yang tidak tanpa tujuan dia berlari. And run not with uncertainty. Kalau seorang petinju sembarangan memukul, dia tidak akan mendapatkan nilai atau poin, saudara. So if a boxer just punch anywhere, he will not gain any credit or point. Dan dia tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. And he will not win the game. Pelari juga harus bisa mengetahui di mana garis finish. And for the runner, they should know where the finish line is. Sehingga dia berlari tahu ke arah mana, garis finishnya di mana, saudara. So they know where to run toward the finish line. Ya, kalau dia tidak tahu garis akhirnya, maka dia bisa bermasalah, saudara. Dia berlari tidak tanpa tujuan. If they do not where the finish line is, so they will just run carelessly. They will not win the game. Nah, demikian pula dalam pertandingan iman. So it is the same like for the race of faith. Kita harus mengetahui tujuan kita. We should know our goal. Kita harus mengetahui garis finish kita. We should know our finish line. Apa tujuan kita bertanding dalam pertandingan iman, saudara? What is the objective for us to run in the race of faith? Apa tujuannya? What is our goal? Ya, kita buka dalam kitab 1 Timotius pasal 6. Let's turn to 1 Timothy chapter 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timothy chapter 6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Verse 12. Demikianlah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tujuan kita bertanding dalam pertandingan iman adalah apa, saudara? Merebut hidup yang kekal. So what is our goal is to lay hold on eternal life. Kita mau masuk surga. We want to enter into heaven. Kita tahu itulah garis finish kita. We know this is our finish line. Itulah tujuan kita, pengharapan kita. This is our hope, our goal. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita pada malam hari ini, so the question for us today, yang menjadi sebuah perenungan yang harus kita renungkan bersama-sama. This is something that we should ponder about. Apakah kita sudah berlari menuju kepada tujuan iman kita itu? Have we run toward this finish line? Apakah kita sudah berada dalam track yang benar sehingga di depan itu adalah kerajaan sorga untuk merebut hidup yang kekal? Are we in the right track toward the heavenly kingdom? Nah, tantangan yang kita hadapi adalah kita tinggal di dalam dunia ini, saudara. But our challenge is we are still living in this world. Ketika kita tinggal di dalam dunia, seringkali kita hanya berjuang apa yang terlihat dari mata kita secara jasmani. So as we are living in this world, sometimes we just focus on what we can see with our physical eyes. Ketika kita melihat hal yang rohani, itu satu hal yang sangat sulit karena tidak terlihat secara kasat mata. It is very difficult for us to see the spiritual things with our physical eyes. Ya, kayaknya kita hidup di dalam dunia ini, saudara, tapi kita seakan-akan punya 2 kewarganegaraan.
We are living in this world, but we are actually having two citizenships. Padahal sebenarnya ketika kita sudah dibaptis di dalam Tuhan Yesus, After we are baptized in the Lord Jesus Christ, kita menjadi milik Tuhan, we become the Lord's belonging. kita memiliki kewarganegaraan sorgawi. Actually, our citizenship is already in heaven. Sehingga kita memiliki satu tujuan bahwa saya mau bersama dengan Tuhan, saya mau masuk surga. So we have one goal, to be with God in heaven. Tapi seringkali kita mudah sekali dialihkan dari tujuan kita ini. But we are easily distracted from this original goal. Nah, seperti contoh saudara ya, ketika kita membuat sebuah garis lurus So it's like we make a straight line tanpa penggaris. without a ruler. Seringkali garis itu tidak lurus. Sometimes we make it and the line becomes not straight. Ya, tapi tidak terlihat di awal. But in the beginning, we do not know it. Tapi sampai di akhir ternyata kita baru lihat bahwa ternyata kita membuat sebuah garis tidak lurus di akhirnya. But at the end, we found out that the line that we made is not straight enough. Ya, kita bergeser berapa derajat. Maybe we sway a little bit, several degrees. Nah, kita nggak sadar saudara. We do not realize this. Nggak sampai kepada garis finish, nggak sampai pada tujuan akhir kita. And so we cannot really reach toward the final destination. Atau bahkan makin lama makin menjauh daripada tujuan kita. Or even worse, we actually stray even further than the destination itself. Kalau kapal berlayar, So just like a ship sail. ketika dia berlayar, dia salah membaca kompas atau garis gitu ya, di tempat dia mau berlabuh, dia akan berbeda tujuan sampainya. So if the master of the ship actually drive the ship not according to the compass, so it's actually far away from the destination. Sangat berbahaya sekali. And this is a very dangerous situation. Nah, apa yang hal-hal yang bisa membuat mengalihkan tujuan hidup kita? So what are the things that can make us distracted from our final goal? Kesibukan kita, saudara. Our busyness. Pelan-pelan tapi pasti. Maybe it's slowly, but it's for certain. Kita kehilangan tujuan iman kita. We are losing our vision toward the goal. Ketika kita beribadah, kita sulit untuk bisa konsentrasi. When we come to the church to attend service, we lose our concentration. Bahkan ketika kita penuh dengan kesibukan, kita bahkan tidak bisa hadir dalam ibadah. Maybe because we are so busy, we can no longer attend the church services. Ketika kita sibuk, maka kita juga tidak bisa mengambil bagian dalam pelayanan. And maybe because we are so busy, we can no longer take part in the divine works. Ya, yang kedua adalah penderitaan, saudara. And the second is the sufferings. Seringkali penderitaan yang kita alami, entah itu fisik, mental, psikologi dan lain-lain, saudara, membuat kita putus asa dan meninggalkan Tuhan. Sometimes sufferings maybe physical sufferings or the mental sufferings make us leaving our faith. Ya, kita menjadi lupa kemana kita harus pergi. Then we start to lose our sight where we should go. Karena kita berfokus kepada perasaan kita, penderitaan kita. Kita fokus kepada rasa sakit yang kita alami. Because we focus on our emotion with our hurt feelings. Ya, kalau seorang pelari dia fokus hanya kepada kaki dia yang sedang terluka, saudara, dia tidak mau berlari lagi, itu sangat susah dia mencapai garis finish. If a runner focuses on the pain that he feels on his feet, then he might no longer be able to run in the race. Dan juga kalau kita lihat adalah kesenangan dunia. And the third one is the pleasure of this world. Kesenangan dunia inilah yang membuat kita akhirnya lupa bahwa kita adalah kewarganegaraan surgawi. And the pleasures of this world may distract us, may make us forget that we are actually the citizen of the heavenly kingdom. Bagaikan orang Lewi tidak mau kembali ke tanah perjanjian untuk bisa membangun kembali bait Allah. It's just like the Levites; they did not want to return to Jerusalem to build the temple of God. Ya, karena dia hidup nyaman, dia hidup di negara asing, negara yang menawan dia, dan dia sudah memiliki segala-galanya. Because they were already comfortable in the foreign land and they already had everything there. Nah, saudara,
Ini adalah bagian kecil 3 hal yang seringkali mengaburkan tujuan kita bertanding dalam pertandingan iman. So these 3 things normally distract us from trying to run toward the final finish line. Kalau kita lihat Esau, saudara. Kalau kita lihat Esau, If you look at Esau, ya, dia bisa menggadaikan hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah. he could sell his birthright to just get one bowl of the soup. Ya, dia adalah sebagai pemburu yang berhasil. He's famous. He's a very good hunter, Dia bisa mendapatkan buruannya. and he could gain his hunt. Dia juga disukai oleh ayahnya. And he's the favorable son of his father. Tetapi sangat disayangkan tujuan yang sebenarnya tidak dia raih. But it is so sad that he could not gain the goal. Ya, kalau anak kita dia berprestasi sampai PhD, Maybe if we have a son or daughter that can reach to PhD level, ya, dia punya pekerjaan yang mapan dan berpenghasilan tinggi. and they have a good job and also earn a lot, Tapi dibilang kepada kita, kepada orang tuanya, but they said to us, saya tidak punya waktu untuk bisa ke gereja. I do not have time to come to the church, Dan saya tidak cocok untuk ke gereja ini lagi. and probably it's no longer fit for me to come to this church. Papa, mama, saya punya pasangan hidup, calon pasangan hidup saya. A father and mother, I have someone, Ya, tapi dia bukanlah seiman dan jemaat gereja Yesus Yati. and my spouse is not a believer in the true Jesus Church. Nah, dia mendapatkan mahkota yang fana, saudara. And this child of us actually gained the perishable crown. Tapi dia tidak lagi berlari kepada tujuan yang sebenarnya untuk mendapatkan mahkota yang abadi. But they are no longer in the race to win the eternal or imperishable crown. Bagaimana solusinya, saudara? How can we find solution to this? Ya, bagaimana kita sekarang merefleksikan dalam kehidupan kita pada saat ini? How can we reflect this in our life? Saudara, apakah kita punya masa atau waktu setiap malam atau setiap waktu yang tepat buat kita untuk bisa merenungkan kehidupan kita? Do we have a special time in our day to think about our life? Sama seperti Daud. Just like David. Daud itu seringkali suka bermazmur, dia suka punya waktu berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. So David, he had special time with God. Sehingga Daud selalu berkata, ujilah aku. So he always said to God, search me, O God. Lihatlah batinku. Look into my heart. Nah, setiap hari seharusnya kita merenungkan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Actually, every day, after we finish a day, we should have time to think about what we are doing today. Apakah yang saya cari dalam hidup ini? What we are trying to achieve in this life. Apa yang sudah saya lakukan dalam hidup ini? What have we done in this life? Apa sih tujuan hidup saya? What is the goal of our life? Nanti di akhirnya saya mau pergi kemana? At the end, where we are going? Pada akhirnya saya mau jadi seperti apa? What do we want to be? Saudara, kalau kita lihat ya, para motivator dan lain-lain, mereka mendorong hal-hal yang demikian. So if we hear the motivators, they talk about all those things. Kamu harus mengenal diri kamu dengan lebih dalam. You should know yourselves better. Nah, tapi kita sebagai umat Tuhan, saudara, kita perlu menanyakan hal demikian di dalam diri kita bersama dengan Tuhan. As believers in the Lord Jesus Christ, we should ask these questions together with the Lord. Apakah hidup saya sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya? Is our life is in accordance to the goals or objectives that God has in our life? Atau jangan-jangan saya sibuk dari pagi sampai malam, tapi sesungguhnya saya keluar daripada track Tuhan. Or we just busy in our life, but then we are distracted from the destination that we should actually reach. Keluar daripada track pertandingan iman kita. We are getting out of the track of the race of our faith. Dan yang kita kejar bukanlah mahkota abadi, saudara.
And what we are trying to get is the perishable crown. tetapi mahkota yang fana. What we are gaining is the perishable crown. Nah, ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. And this is something that we need to ponder about. Ya, bukan berarti kita sibuk, kita penuh dengan banyak pelayanan, kita terus beribadah kepada Tuhan, kita selalu berada dalam track pertandingan iman yang benar. It doesn't mean that if we are very diligent to come to the service and take part in the divine works, meaning that we are already actually in the right track. Ya, kita perlu ada waktu untuk bisa merenung bersama dengan Tuhan. We should spend some time to ponder about these things with God. Nah, makanya pentingnya ya saudara ya, yang namanya saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi semacam kita mengadakan sebuah fellowship pribadi dengan Tuhan. So it is very important that we have the spiritual communion with God. Ya, kita berdoa secara pribadi, kita membaca Alkitab pribadi, kita juga memuji Tuhan pribadi, kita berbicara dari hati kita untuk bisa merenungkan arti hidup kita. So we pray, we praise God just alone with God. Ya, karena kita tinggal di kota besar, dan di kota besar ini sesungguhnya saudara seakan-akan waktu itu sangat terbatas sekali. Because we live in a big city and we know time, if we live in this big city, time is just very limited. Dan sangat cepat sekali berlalu. And it passed very fast. Sehingga sesungguhnya jangan-jangan kita sedang berlari, tetapi kita berlari bukan kepada tujuan mahkota abadi. It is as if we are running, but we are running toward the wrong destination. Kita lihat yang kedua. The second point. 1 Korintus pasal 9. We turn to 1 Corinthians chapter 9. Ayat yang ke-24. Verse 24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, bagaimana saudara supaya kita bertanding dalam pertandingan iman dan kita merebut hidup yang kekal? How can we run in a race of faith and we win eternal life? Bertandinglah dengan begitu rupa. So we should run in such a way. Bagaikan seorang pelari, dia berlari begitu rupa. Just like a runner run in such a way. Ada sebuah perjuangan dan pengorbanan, saudara. We need to strive for it and we need to sacrifice something. Kita harus berani bayar harga, saudara, untuk bisa memperoleh kemenangan itu. We need to pay the cost in order to win the prize. Bapak Ibu, mungkin kita mengenal satu pembulu tangkis yang terbaik di Indonesia adalah Rudy Hartono. So we know one badminton player, very famous, Rudy Hartono. Dia adalah atlet bulu tangkis yang meraih 8 kali All England. So this is the badminton player who won 8 All England prize. Ya, saudara ya, sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor itu, mungkin. And until now, probably no badminton player ever break the record. Ya, kalau kita lihat dari sisi seorang atlet, if we look at from the perspective of an athlete, ya di usia 13 tahun, saudara, dia sudah mulai bangun jam 4 pagi untuk bisa latihan. So since he was 13 years old, he woke up around 4 in the morning to practice. Buat apa dia latihan apa jam 4 pagi itu? What for? Dia berlari. He run. Sekian puluh kilometer. Many kilometers. Dan juga dia mengangkat beban. And he lift it's just lifting the. Ya. Nah, kenapa dia seorang pembulu tangkis tapi dia bisa melakukan hal demikian? But how can the badminton player practice as such? Karena itu adalah dasar-dasar dia bagaimana dia supaya bisa menjadi seorang atlet bulu tangkis yang handal. So, but these are the basic training for him to be able to become a good badminton player. Sehingga tidak heran saudara ya, dia bisa meraih 8 kali All England. That's why he could win 8 times the All England prize. Itu untuk bisa mendapatkan mahkota yang fana.
And this is only to gain the perishable crown. Untuk mendapatkan mahkota yang abadi bagaimana, saudara? How can we win the imperishable crown? Kita harus berjuang begitu rupa. So we have to fight in such a way. Bagaikan seorang atlet, kita harus berkorban dan berjuang. Just like an athlete that he sacrificed so many things. Waktu istirahat berkurang. His sleeping time. Waktu bersama dengan teman-temannya juga mungkin berkurang, saudara. His time to hang out with his friends. Dan semuanya itu dia lakukan supaya dia bisa mendapatkan mahkota yang fana. And he sacrificed all these things to win the perishable crown. Nah, kalau kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat yang 10. If we turn to 1 Timothy chapter 4 verse 10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. 1 Timothy chapter 4 verse 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Firman Tuhan memberitahukan bahwa kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. For to this end we both labor and suffer reproach because we trust in the living God. Nah, dalam hal apa kita berjerih payah, saudara? Berjerih lelah untuk bisa ambil bagian dalam pertandingan iman ini. So we labor to take part in this race of faith. Kita bertanding dengan begitu rupa. So we fight in such a way. Pertama dalam hal ibadah, saudara. In what things? First is in our service. Nah, dalam hal ibadah kita perlu berjuang, saudara. In our worship we need to labor. Ya, ada jemaat kita yang dari Jakarta Timur untuk bisa datang ibadah ke sini begitu jauh juga dan membutuhkan waktu yang lebih lama. For the believers who live in the Eastern Jakarta, they might take some hours to actually reach to this church. Kita berjuang untuk bisa datang ibadah tidak terlambat. So we strive not to be late to come to church. Apalagi di kota besar, saudara ya. Ketika kita salah jalan, ketika kita juga terlambat gitu ya, keluar dari kantor kita bisa terkena macet. Because we live in the big city, if we get lost, we took the wrong way, then we got stuck into the traffic. Nah, itu perlu perjuangan untuk bisa datang ibadah. So we need to strive, we need to sacrifice to come to the church. Tapi itulah jerih payah kita, saudara. Banyak juga pemuda-pemudi jemaat yang selepas pulang kerja langsung ibadah datang ke gereja. But this is our labor. Many of the young people after they finish their work, they just come straight to the church. Ya, itulah jerih lelah yang harus kita lakukan. This is the sacrifice that they make. Dan pada saat kita beribadah pun kita perlu menggunakan pakaian yang sopan. When we come to the church, we dressed up. Ya. Kita mungkin harus mempersiapkan pakaian yang layak di hadapan Tuhan sehingga kita datang ibadah dengan sopan dan elok dilihat. So we need to prepare our clothing to dress up. Nah, sekarang ibadah hari Jumat tidak terlalu banyak. Not many people come for Friday service. Ya, setelah pandemi. After the pandemic. Perlu perjuangan lebih ekstra lagi. After the pandemics, we need to sacrifice even more. Ya, pada malam hari kita datang ke gereja. We come for the night service. Walaupun mungkin pada malam hari kita juga mengalami tantangan yang lebih besar karena jalanan gelap. If we drive in the night, it's dark normally. Ya, tapi kita berjuang, saudara. But we fight for this. Belum lagi kita memegang hari Sabat. And then we also keep the Sabbath. Memegang hari Sabat dari pagi sampai malam. Starting from the morning until late in the afternoon. Ya, sampai sore, sampai malam. Itu membutuhkan baik sekali kita pengorbanan. Kita merasa lelah. We sacrifice so much, we feel tired. Apalagi orang tua, saudara. Especially for the elderly people. Orang tua duduk lama susah, berdiri lama juga susah. For the elderly people, if they sit for too long, they feel tired. And also if they stand up too long, they also feel tired. Dan dia butuh istirahat di tengah-tengah Sabat penuh itu.
and they need to rest a bit in the middle of the services. Tetapi kita lihat bagaimana banyak sekali contoh-contoh orang tua kita yang terus berjuang memegang hari Sabat dari pagi sampai petang. But we can see the good examples from our elderly people. They strive to attend the church services. Nah, yang kedua adalah dalam hal pelayanan. The second thing is in our divine works. Nah, dalam pelayanan kita berjuang memberikan yang terbaik, saudara. In doing the divine works, we try to give our best. Ketika kita menjadi seorang guru agama, If we are the RE teacher, bagaimana kita bisa membuat agar murid-murid kita merasakan bahwa kelas kita adalah kelas yang menyenangkan belajar agama. we think very hard to make our class is very interesting for the kids. Kita belajar lagi, kita ikut seminar lagi. We try to learn more, and we join seminars. Dan kita belajar Alkitab kebenaran lagi untuk bisa menyampaikan kebenaran itu kepada anak-anak kita. We try to learn more about the Bible to be able to share it with the kids better. Kita berjeri lelah, saudara. So we strive, we labor for this. Kita pada saat pelayanan paduan suara, Or if we are joining choir, kita belajar bagaimana vokal yang baik. we try to vocalize better. Kita belajar bagaimana memiliki motivasi yang benar. We try to have the right motivation to join. Itu juga berjeri lelah, saudara. This is also our labor. Tapi itulah sebuah jeri perjuangan kita, jeri lelah kita untuk bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. But these are the sacrifices we make to please God. Dan sebagai pengikut Tuhan, And as the followers of God, kita memang perlu memikul dua hal dalam hidup ini. we need to carry two burdens in this life. Yang pertama adalah kuk, saudara. The first is the yoke. Bagaikan lembu yang dipasangkan kuk. It's just the ox that carries the yoke. Lembu itu harus bekerja. So this ox has to work in the field. Ya, walaupun dia mungkin keluar suara, dia merasakan kesakitan, tetapi dia terus bekerja. Although the ox feels very uncomfortable, very tired, but it needs to keep working. Ya, ketika kita dipasangkan kuk oleh Tuhan, sesungguhnya kita keluar keringat. Maybe when the Lord put the yoke on us, we labor, Ya, kita terus bekerja. but we keep doing it. Dan juga yang kedua adalah salib, saudara. Second is the cross. Kita harus berkorban keluar darah. We need to suffer. Bahkan mungkin harus berkorban seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib. We need to suffer like the Lord Jesus Christ on the cross. Nah, dalam pikiran kita perlu ada satu konsep pemikiran bahwa kita mau memikul kuk dan salib Tuhan. So in our mindset, we need to put this kind of thinking that we need to carry this yoke and cross. Sama seperti seorang atlet, dia juga harus memikul kuk agar dia bisa menjadi seorang atlet yang profesional dan memiliki mahkota yang fana. So just like the athlete, they need to carry this yoke to be able to win the crown. Nah, kalau kita lihat dalam kitab 1 Petrus pasal 4, Let's turn to 1 Peter chapter 4. ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1 Peter chapter 4 verse 1 until 2. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1 Peter chapter 4 verse 1 till 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Yesus Kristus ketika menjadi manusia, The Lord Jesus Christ when he becomes man, dia mengalami penderitaan badani. he suffered in his flesh. Dia memikul kuk dari Allah. He carries the yoke from God. Dia juga harus memikul salib. He carries the cross. Nah, tetapi sesungguhnya waktu Yesus lahir ke dalam dunia, dia menggunakan waktunya untuk bisa melakukan kehendak Allah. But in his life in this world, he used his time for God. Walaupun dia menderita, saudara, Although he suffered, dia tahu bahwa ada satu mahkota kemenangan yang akan diberikan. he knows that there will be the crown waiting for him, Sebuah kemuliaan. which is the glory. Nah, pada hari ini saudara, kita berjeri lelah, kita bertanding begitu rupa. Today we labor and we run in such a way.
Nah, untuk bisa mendapatkan mahkota yang in abadi itu. order to win the imperishable crown. Pada saat kita beribadah, When we attend service, pada saat kita juga berjuang dalam pelayanan, when we strive in our divine works, kita begitu rupa we work in such a way untuk mendapatkan itu semua. in order to win the imperishable crown. Saudara, saya ada satu kesaksian yang saya baca dari Warta Sejati. So there's one testimony that I read in Warta Sejati. Bukan Warta Sejati yang baru ini, tapi Warta Sejati yang sebelumnya, saudara, yang pernah terbit secara fisik dan juga online. In the previous edition, in the online version and also in the printed version. Nah, saudara, dalam Warta Sejati itu banyak beberapa tema-tema. Salah satunya adalah tema kesaksian. Actually, in Warta Sejati, there's a lot of theme, and one theme is about the testimonies. Ada satu kesaksian dari seorang istri hamba Tuhan. There's one testimony from the wife of a preacher. Ya, untuk bisa menjadi seorang istri hamba Tuhan itu bukanlah perkara yang mudah, saudara. To become preacher's wife is not an easy thing, Karena tidak ada sekolah untuk istri pendeta. because there is no school for the preacher's wife. Ya, dan menjadi seorang istri pendeta adalah bagaimana dia juga harus bisa ambil bagian bersama dengan suaminya melayani Tuhan. As a preacher's wife, she should also take part in the divine works to Dia harus join berpindah his tempat. husband. Dia juga bisa berpindah tempat. So she has to follow her husband to move to other places. Dan juga pada saat itu suaminya ditugaskan di Afrika, saudara. And at that time, her husband is posted in Africa. Ya, pada saat ditugaskan ke Afrika, saudara, bersama dengan suaminya berdua, dia membawa sebuah persembahan yang dititipkan untuk bisa diberikan di Afrika itu. When she joined her husband in Africa, she was bringing a gift to be shared with the believers there. Ya, dia membawa sejumlah uang yang dititipkan. So she brought the money that someone asked her to bring. Dan dia menginap di rumah jemaat di Afrika itu, dan rumah itu rumah yang baik, saudara ya, karena jemaat itu jemaat yang berada. So she was staying in one believer's house, which is quite a good house. Nah, tetapi saudara, tiba-tiba ada perampok yang datang merampok dan memukuli sepasang suami istri itu, pendeta dan istrinya. But there was one night a robber entered into the house and then actually hit this couple, the preacher and the preacher's wife. Ya, sungguh sangat kasihan sekali. It is such a pitiful scene. Untung Tuhan masih menjaganya. Thank God that God still took care of them. Ya, sehingga mereka nyawanya masih tertolong. So they still have their life. Perampok itu tidak membunuh mereka, And this robber didn't kill them. tetapi hanya mengambil uang dan memukul mereka sehingga mereka benar-benar terluka cukup parah. So the robber just took the money and hit them. Akhirnya dia harus kembali pulang ke kampung halamannya So she need to return to her hometown untuk mengembalikan, memulihkan badannya, memulihkan fisiknya dan juga mentalnya, saudara. to recover herself mentally and physically. Karena pasti akan timbul rasa takut, saudara. Because there must be a fear in her heart. Ya, kita ada di rumah di negara lain dan tiba-tiba kita dirampok dan kita dipukulin sampai hampir mati. So we can imagine we are in a foreign country and we experience this evil. Tapi akhirnya beberapa waktu berikutnya setelah pulih, dia harus kembali lagi ke Afrika dan dia ambil bagian dalam pelayanan bertahun-tahun di sana. But after she recovered, she returned to Africa and joined the divine works there. Nah, mungkin sebagian orang berpikir, kenapa kamu harus kembali lagi untuk bisa melayani Tuhan dan kembali ke Afrika? Maybe some people think, why should you return to Africa and do the work there? Tapi mereka tetap punya satu komitmen bahwa inilah sebuah pelayanan dan saya harus lakukan sampai garis akhir. But this couple think that this is the service for the Lord and something that we must do. Nah, pada hari ini saudara, marilah kita berjuang begitu rupa. Today, let us fight in such a way. Kita lihat yang terakhir. Let us turn to the final point. 1 Korintus pasal 9 1 Corinthians chapter 9, ayat yang ke-25. verse 25.
1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang ketiga adalah bertanding dengan menguasai diri. So the third point is to run to compete by having a self-control. Seorang atlet profesional, saudara, mereka dapat menguasai diri. So a professional athlete, they can control themselves. Menguasai diri dari hiburan yang ada. They can control themselves from taking pleasures. Menguasai diri dari makanan yang tidak sehat. They can control their diet. Ya, saudara ya. Sekarang berat badan saya agak naik, saudara. So I gain more weight now. Nah, saya juga mau belajar menguasai diri untuk bisa kembali lagi diet. So I try to control my diet. Nah, mungkin di antara kita pun juga berjuang, saudara ya, untuk bisa mengontrol diri kita agar kita memiliki kesehatan yang lebih baik. Maybe many of us trying to do the same thing because we want to have a healthy life. Nah, saudara, kalau kita lihat, saya pernah membaca dan juga melihat ada satu tim Jerman, tim sepak bola. So I know one soccer team from Germany. Ya, jadi sepak bola negara Jerman, saudara ya. So a soccer team from Germany. Nah, pelatihnya memiliki satu aturan, saudara, ketika Jerman ini ambil bagian dalam pertandingan Piala Dunia. So the coach has one rule when the team is about to join the World Cup. Ya, saudara, karena aturan ini aturan yang jarang ada dibandingkan negara-negara lain. Because this is quite a rare rule that is not being applied by other countries, other teams. Ya, selama dalam kejuaraan Piala Dunia, Piala Eropa, ketika pelatih itu melatih timnas Jerman, saudara, pelatih itu memberikan beberapa syarat. So this coach trying to put certain conditions when they join the World Cup or the Euro Cup. Tidak boleh tidur malam. First, they cannot sleep late. Tidak boleh membawa istri. Second, they cannot bring their wives. Tidak boleh melakukan hubungan dengan pasangannya. So they cannot have the sexual relations with their spouse. Tidak boleh bermain handphone. Third, they cannot play with their cell phones. Dan tidak boleh makan sembarangan. And fourth, they need to control their diet. Sehingga dalam kejuaraan itu, ketika mereka melanggar, saudara, maka mereka tidak boleh bertanding dalam kejuaraan yang sangat besar itu. So if there's one player actually violate the rules, they cannot join the game. Dan mereka harus mendapatkan denda. And they are even being fined. Dan benar, saudara ya, dalam beberapa kejuaraan Jerman itu sangat kuat sekali. So that's why in many games, many match, this German team is very, very strong. Saya lupa pelatihnya itu siapa. Saya harus cari lagi. Tapi pada masa dia melatih, saudara, sesungguhnya Jerman mendapatkan beberapa raihan. I forgot the name of the coach, but when the coach actually trained the team, they won so many prizes. Sehingga ketika timnas itu bisa menguasai diri, sesungguhnya dia bisa mendapatkan mahkota. So when this national team can control themselves, they can win the prize. Nah, bagaimana dengan kita pada hari ini? How about us today? Dalam hal apa kita menguasai diri? In what way we control ourselves? Kita buka dalam 1 Timotius. Let's turn to 1 Timothy. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. 1 Timothy chapter 4 verse 6. Ayat yang ke-7. Ayat 7. Verse 7. Dikatakan di bagian B, ya, latihlah dirimu beribadah. Exercise yourself toward godliness. Ya, kalau dalam bahasa lainnya adalah kesalehan juga, ya. Nah, ayat yang ke-8 juga latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Verse 8, for bodily exercises profits a little, but godliness is profitable for all things. Nah, kenapa dalam hal ibadah, dalam hal kegiatan yang bersifat saleh, saudara, kita harus menguasai diri? Why we should control ourselves in godliness? Nah, kenapa, saudara? Or in our worship, why? Pada saat kita beribadah, saudara, ketika kita nggak bisa mengontrol diri kita,
bagaimana mungkin kita bisa mengontrol diri kita lebih ketat lagi di luar ibadah? If in our worship we cannot control ourselves, how can we control ourselves in the worldly things? Ya, ketika kita ibadah, kita ngobrol. If during the service we chat with other people, Kita ngobrol, cacit-cacit gitu ya saudara ya. if we talk with other people during service, Kita nggak bisa menguasai diri kita. we cannot control ourselves. Kita nggak bisa menguasai pikiran kita, sehingga pikiran kita pun fokus dengan handphone kita, dengan notifikasi yang masuk dalam gadget kita. We cannot control our minds. We just focus on our cell phones. Nah, kita pun juga bermain game bahkan pada saat ibadah. Maybe we even play our online games during service. Nah, sehingga Alkitab memberitahukan latihlah dirimu beribadah. So that's why the Bible tells us we need to train ourselves in godliness in our worship. Ketika kita beribadah, kita melatih diri kita untuk bisa berjuang, berkonsentrasi, bagaikan kita mempersembahkan diri kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. So when we attend service in our worship, we train ourselves to serve, to give ourselves to God. Ya, saudara ya. Seringkali ketika mungkin kita jauh dari pengkhotbah, kita duduk di ujung sana atau mungkin kita duduk di balkon, tidak terlihat oleh siapapun, tidak ada CCTV, tidak ada orang yang mengawasi. So maybe when we come to this church, we sit at the corner or maybe in the balcony, so the preacher cannot see us. Nah, kita bisa melakukan banyak hal, kita tidak bisa mengontrol diri. Saya fokus sibuk dengan hal yang di luar ibadah. Because we think nobody sees us, so we can do many things. Nah, saudara, sebenarnya kita sedang tidak menguasai diri kita. Actually, at that time, we are not having control on ourselves. Kita pulang tidak membawa apa-apa. We do not carry anything when we go home. Sehingga tidak heran ya saudara ya, matra yang ketiga, walaupun ada minyak dan anggur, tetapi kita tetap merasa kelaparan. That's why the third seal, there is oil and wine, but we still hunger. Kita tidak bertumbuh secara rohani. We do not grow in our spiritual being, in our faith. Ada sebuah kesaksian saudara. There's one testimony. Ada jemaat melihat bahwa iblis bekerja dalam gereja. There's one believer has a vision that sees how the devil actually work in the church. Ya, sama seperti dalam kitab Wahyu ya, di mana tahta Tuhan ada iblis juga. Just like in the book of Revelation, where there's God's throne, there's also the devil there. Dunia ini adalah diserahkan kepada si jahat. Iblis itu ada di sini, saudara, di mana-mana di dunia ini. So the world has been given to the devil. That's why the devil is everywhere in this world. Ya, jemaat itu melihat bahwa iblis itu menggoda setiap jemaat yang sedang beribadah. So this believer saw how the devil tempted each of the believer that attending the church, the service. Yang pertama digodanya, jemaat itu di depan mukanya digini-gini saudara sama si jahat. So he saw that the devil actually wave in front of the face of the believer. Ya, ketika digini-gini kan jemaatnya lama-lama matanya tertutup dan dia ngantuk tertidur. So when the devil keep doing this, so the believer start to be sleepy and then eventually close his eyes sleeping. Ya, lalu iblis itu kembali muter-muter ke jemaat-jemaat yang lain. And the devil just go to the other believers. Dan akhirnya iblis itu merangkul satu orang dan satu orang yang lain dirangkul sama iblis itu. So the devil tried to embrace two believers. Dan dua orang itu saudara ketika dirangkul sungguh sangat aneh. Jemaat itu melihat bahwa orang itu akhirnya ngobrol berdua. And when the devil embraced these two persons, and suddenly these two persons start to chat with each other. Ya, ketika jemaat itu melihat dia sangat ketakutan. So when the believer saw this vision, he was terrified. Karena jangan-jangan giliran saya. Because he just thought, oh maybe next turn is mine. Sehingga dia tetap fokus, dia tetap berjaga-jaga, tetapi akhirnya iblis itu melewati dia. So this believer was being watchful and trying to keep himself, so the devil just passed over him. Nah, saudara, pada hari ini saudara, ketika kita beribadah, sesungguhnya kita sedang menguasai diri kita untuk bisa memberikan persembahan yang hidup di hadapan Allah. So today, when we control ourselves in the service, we try to give the best sacrifice for God. Nah, penguasaan diri ini adalah bagian daripada buah Roh Kudus.
So to have the self-control is actually the spiritual fruit. Ya, ketika kita memiliki Roh Kudus, sesungguhnya kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu penguasaan diri. If we have the Holy Spirit, we can produce this spiritual fruit. Nah, menguasai diri itu banyak hal, saudara. Dalam perkataan kita, dalam kekudusan kita. So to have the self-control actually in our speech, in the holiness. Nah, orang yang menguasai diri melebihi seorang pahlawan yang merebut kota. So someone who can control himself is better than someone that win over a city. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai diri, but someone who is losing a self-control, bagaikan kota yang tidak ada temboknya, just like a city without walls. Ya, sehingga musuh akan mudah sekali menyerang kita. So the enemy can easily attack. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 9 ayat 27. So let's turn to 1 Corinthians chapter 9 verse 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Kita baca bersama-sama. Let us read together. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, pada hari ini saudara, kita sudah belajar bahwa 3 hal dalam hidup kita, bagaimana kita supaya bisa bertanding dalam pertandingan iman. So today we have learned 3 things how we can run in the race of faith. Yang pertama adalah bertandinglah dengan tujuan. First is to run with a goal. Ya, ingat tujuan kita, jangan kita keluar daripada track kita. So our goal is not to turn aside from the right track. Dan mahkota yang abadi yang menjadi satu tujuan kita, saudara, bukan mahkota yang fana. And our goal is also to win over the imperishable crown. Nah, yang kedua adalah bertanding dengan begitu rupa. Second is to fight in such a way. Sehingga kita harus berjuang dan berkorban, kita harus berjerih lelah. We need to labor, we need to sacrifice. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bertanding dengan menguasai diri kita. Third, we need to have discipline. We need to have self-control over our body. Sama seperti Rasul Paulus, dia melatih tubuhnya dan dia menguasai seluruhnya. Just like Apostle Paul, he trained himself, his body, and he has full control of his own body. Dan kiranya mahkota yang abadi diberikan kepada kita semua yang berjuang dalam pertandingan iman. So hopefully we can gain this imperishable crown that for us that run in the race of faith. Amin. Amen.